Winda dan Dani adalah seorang pasangan suami istri. Waalaikumsalam, Pak. Ada apa? Kok tumben jam segini telepon? Nak, ibu meninggal. Kamu dan suami kamu segera ke sini ya. Pak, Bapak bohong kan? Gak mungkin ibu meninggal, Pak. Kan baru beberapa hari yang lalu Winda teleponan sama ibu. Ibu bilang dalam keadaan sehat kok. Nak, namanya ajal itu nggak harus sakit. Ibumu sudah waktunya meninggal. Bapak nggak bohongan loh, Nak. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Ibu kok cepet banget sih, Pak, ninggalin kita. Winda belum siap, Pak, kehilangan ibu. Bapak juga belum siap, Nak. Tapi mau bagaimana lagi? Gak ada manusia yang menunda kematian. Besok jenazah ibu akan dikuburkan. Kalau bisa nanti malam kamu sudah sampai ya, Nak. Iya, Pak, bener. Winda nyesel banget gak bisa nemenin ibu di saat-saat terakhir. Sudah, Nak, tidak ada yang perlu disesali. Bapak tunggu ya kepulanganmu sama suamimu. Kalau begitu Bapak tutup dulu ya teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya Allah, kenapa sih ibu cepet banget tinggalin kita, Bu? Winda belum bisa loh bahagiain ibu. Winda nyesel banget nyanyain waktu. Andai aja waktu bisa dibalikin, Winda pasti akan selalu di samping ibu. Beberapa hari kemudian, dari pulang kerja. Assalamualaikum, Mas pulang, Dek. Loh, Dek, kamu kenapa kok matanya sembab begitu kayak abis nangis? Mas, ibu meninggal. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Tapi Dek, kayaknya beberapa hari yang lalu kamu habis teleponan sama ibu loh. Dan kamu bilang ibu kondisinya sehat-sehat aja. Iya, Mas. Tapi kan kita nggak tahu kapan ajal menjemput. Mau dalam keadaan sehat sekalipun. Iya sih, bener apa kata kamu. Memang kalau sudah ajal mah, ya nggak ada yang tahu. Ya sudah, ayo siapin baju. Kita langsung pulang ke rumah orang tua kamu aja ya. Tapi kan Mas baru banget pulang kerja. Emangnya ndak capek? Mas nggak mau istirahat dulu apa? Apa mau makan dulu gitu? Udah deh, gak apa-apa. Pokoknya sekarang kita harus segera pulang. Pasti bapak dan adik juga sudah sangat sedih. Ya udah, Mas. Winda siapin dulu ya barang-barang yang mau dibawa. Tak lama kemudian, Ayo, Mas. Ini semuanya sudah aku siapin. ya udah deh yuk, kita langsung berangkat. Winda dan Dani pun pulang ke rumah orang tua Winda. Sesampainya di sana, Bu, Ibu kenapa ninggalin kita, Bu? Bu, maafin Winda ya, Bu, yang belum bisa bahagiain Ibu. Sudah, Nak, jangan terlalu disesali. Ini semua sudah takdir. Kamu harus bisa menerima semuanya ini. Iya, Mbak. Kita semua nggak tahu kan kapan ajal menjemput. Mbak juga nggak boleh terlalu menyalahkan diri sendiri. Sekarang kita harus ikhlas. Kalau ibu lihat kita kayak gini, pasti ibu nanti sedih. Bener apa kata adik kamu itu, Win? Sudahlah, yuk kita berdoa aja yang terbaik untuk ibu. Semoga ibu diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Kita nggak boleh terlarut-larut dalam kesedihan. Baiklah, Pak. Sis, ayo kita berdoa bersama. Sis, Dani turut berduka cita atas meninggalnya ibu ya. Dani sudah menganggap ibu seperti ibu Dani sendiri. Rasanya Dani sangat merasa kehilangan. Iya, Nak, terima kasih ya sudah mau datang dan mengantar Winda ke sini. Pak, ini kan kewajiban Dani. Dan kalau bapak butuh apa-apa, bilang aja ke Dani ya. Pasti nanti Dani akan bantu juga kok. Iya, Nak, baiklah. Terima kasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Beberapa hari kemudian setelah ibu Winda dikuburkan, Mas, emangnya ndak apa-apa kalau kita masih di sini beberapa hari lagi? Apa Mas nggak akan kena tegur sama bos Mas di kantor? gak apa-apa kok Dek, Mas sudah izin. Bahkan bisa kok semingguan lagi kita di sini. Kamu harus tenangin pikiran kamu dulu ya. Nanti Mas takutnya kalau kita pulang cepat-cepat, kamu malah sering melamun dan terus kepikiran sama ibu. Terima kasih ya, Mas. Kamu pengertian banget. Aku nggak salah milih kamu jadi suamiku. Ya sama-sama, aku juga agak salah kok milih kamu jadi istri aku. Sementara itu Siska sedang bertemu dengan kekasihnya. Sis, aku mau ngomong penting sama kamu. Tapi kamu harus janji ya, gak boleh marah. Mau ngomong apa sih emangnya?
nyampe nyuruh aku janji nggak marah. Ya kalau apa yang kamu omongin itu nggak bikin marah, ya ngapain tolang aku marah. Aku mau kita putus aja sis. Aku sudah gak bisa terus sama kamu. Hah? Putus? Tapi kenapa, Lang? Sebenarnya ketika waktu aku bawa kamu ke rumah aku, ibu aku gak suka sama kamu sis. Dan ibu aku bilang gak akan pernah mau merestui hubungan kita. Apalagi dia udah jodohin aku sama anak temennya. Oke, fine. Kalau itu mau kamu. Mulai sekarang kita putus. Dan tenang aja, aku nggak sudi ya buat nyari atau ganggu kamu lagi. Bye. Siska pun pulang ke rumah dengan sangat sedih. Sis, kok kamu kelihatan sedih gitu? Ada apa toh? Apa kamu masih sedih atas meninggalnya ibu? Sini, cerita sama Mbak. Iya Mbak, Siska emang masih sedih atas meninggalnya ibu. Tapi ada yang bikin Siska nambah sedih. Siska diputusin Mbak, sama Galang. Hah? Kok bisa? Perasaan hubungan kamu sama Galang kelihatannya baik-baik aja. Pas ibu meninggal, dia juga datang kan? Iya Mbak, dia tiba-tiba mutusin aku karena katanya ibunya nggak setuju sama hubungan kita. Terus dia juga udah dijodohin. Tapi memangnya dia nggak mau usaha gitu buat ngeyakinin ibunya. Masa langsung setuju-setuju aja sih? Sedangkan kalian kan udah pacaran bertahun-tahun loh. Aku juga bilang gitu Mbak ke dia. Tapi alasannya karena dia nggak bisa ngelawan keputusan ibunya. Dia takut durhaka. Yang sabar ya dek. Mungkin Galang bukan jodoh kamu. Udah, jangan dibuat sedih. Orang kayak Galang tuh nggak pantas buat kamu. Dia aja nggak mau usaha ngeyakinin ibunya. Iya Mbak, makasih ya. Untung Mbak masih di sini. Jadi bisa deh jadi tempat curhat aku. Iya, kalau ada apa-apa langsung cerita ya ke Mbak. Jangan sungkan. Walaupun Mbakmu ini sudah nikah, tapi Mbak akan selalu ada kok buat kamu. Iya Mbak, siap. Sis, gimana pekerjaan kamu? Lancar kan? Kayaknya bapak gak pernah lihat kamu lagi berangkat kerja. Emang lagi libur apa gimana toh nak? Pak, sebenarnya Siska ngundurin diri karena di tempat kerja Siska ada mantan Siska dan aku nggak mau Pak, nanti kerjaanku malah keganggu. Apalagi ibu juga belum lama ninggalin kita kan, rasanya mental Siska belum siap. Walah, jadi gitu. Bapak paham kok nak, bagaimana perasaan kamu. Tapi apa nanti kamu nggak susah nyari pekerjaan? Katanya banyak lowongan kerja yang udah tutup loh. Iya Pak, Siska tahu kok. Tapi Siska juga belum kepikiran mau nyari kerja di mana. Siska masih ngerasa down Pak. Kalau gitu kamu tenangin dulu ya pikiran kamu. Tapi ingat, kamu juga harus cari pekerjaan baru. Ya, kamu tahu kan keadaan bapak udah tua gini. Gak bisa bekerja kayak dulu lagi. Jadinya pasti pemasukan uang kita juga sudah sedikit. Dan kayaknya gak cukup. Iya Pak, nanti Siska akan segera nyari kerjaan. Tiba-tiba Dani datang dan menimbrung. Kamu lagi nyari pekerjaan apa sis? Iya Mas, aku kemarin habis resign dari kerjaan lamaku karena ada beberapa masalah. Wah kebetulan banget. Di kantor lagi butuh karyawan. Kamu lulusan S1 kan? Iya Mas, aku lulusan S1 kok. Nah pas banget. Tapi kamu mau nggak nih kerja di tempat aku kerja? Nanti takutnya kamu kurang nyaman atau kurang sreg gitu. Mau kok Mas, aku mau banget malah. Apalagi sekarang kan susah banget kalau nyari kerja. Wah, alhamdulillah. Lagi rezeki kamu nih sis. Jangan disia-siakan ya. Ya nih Pak, kayaknya emang lagi rezekinya Siska. Karena bisa pas banget begitu. Ya sudah sis, kalau kamu mau, nanti aku langsung kasih tahu rekan kerjaku ya. Udah tenang aja, pasti langsung keterima kok kalau aku yang merekomendasikannya. Wah, terima kasih banyak ya Mas. Terima kasih ya Dani. Kamu sudah banyak membantu keluarga ini. Bapak sangat bersyukur sekali punya menantu seperti kamu. Udah Bapak sama Siska jangan terlalu sungkan ya. Kan aku juga sudah bagian dari keluarga ini. Dan emang harusnya saling membantu dan mendukung. Malam harinya, Mas, katanya Winda akan kerja ya di tempat kamu kerja. Terima kasih banyak ya Mas.
udah mau bantuin adik aku. Ya sama-sama. Tapi deh gimana kalau menurut kamu nanti Siska tinggal sama kita aja? Daripada nanti dia bolak-balik ke sini kan jauh tuh ya. Dan kalau ngekos atau ngontrak pasti besar biayanya ya kan? Wah, iya Mas, aku setuju banget. Aku juga baru aja mau ngomong gitu. Tapi emangnya Mas gak apa-apa kalau Siska tinggal sama kita? Aku takutnya nanti Mas malah jadi kurang nyaman. Gak apa-apa kok dek, tenang aja. Gak mungkin kan aku mau melarang. Kita kan keluarga, masa bikin gak nyaman sih? Berarti kita bicarain sama bapak juga ya. Siapa tahu kan kalau ternyata bapak keberatan. Iya Mas, ya udah yuk tidur. Udah malam ini. Pak, jadi aku sama Winda mau ngomong sama bapak. Gimana kalau Siska pas sudah kerja tinggal di rumah kami aja? Karena kalau Syukurlah. harus Kalau pulang gitu, pergi kan besok jauh, aku apalagi bilang kalau ya ngekos sama Siska dan atau Bapak. ngontrak. Pasti Tapi mahal biayanya. sebenarnya aku agak berat Mas. Karena nanti kalau Siska tinggal sama kita, Bapak pasti sendirian dan gak ada yang ngurusin. Walah, gak apa-apa kok. Malahan bagus kalau Siska mau tinggal sama kalian. Jujur, kalau Siska gak kerja, pasti nanti gaji bapak gak cukup buat menuhin kebutuhan. Tapi emangnya Bapak gak apa-apa kalau tinggal sendirian? Siska tapi gak tega loh ninggalin Bapak. Ya sudah nak, bapak gak apa-apa kok. Kalau kamu gak kerja di tempat Dani, emangnya kamu bisa dapat kerjaan di tempat lain? Iya sih Pak. Nah ya udah, kamu kerja dan tinggal sama mbakmu aja ya, dan suaminya aja. Sudah, jangan khawatir kan bapak. Beberapa hari kemudian Siska pun ikut Dani dan Winda. Sesamanya di rumah, Ayo dek, masuk sini. Mbak tunjukin kamar kamu. Kalau pakai kamar tamu ndak apa-apa kan? Soalnya di sini kamarnya cuma 2. Kamar Mbak sama suami, terus kamar buat tamu. Iya Mbak, gak apa-apa kok. Aku udah bersyukur banget Mbak. Mbak sama Mas Dani bolehin aku tinggal di sini. His, ndak boleh bilang gitu kamu tuh. Kamu kan adik Mbak, dan kita ini semua keluarga. Jadi wajar dong kalau kita saling ngebantu dan ngedukung. ya bener apa kata mbakmu itu sis. Kamu tuh jangan sungkan-sungkan ya. Jangan anggap kita itu kayak orang lain. Makasih ya Mbak, Mas. Aku beruntung banget punya Mbak dan Mas Ipar yang baik banget. Aku janji deh, gak akan bikin masalah dan ngecewain kalian. Iya dek, Mbak percaya kok sama kamu. Udah, sana kamu istirahat dulu. Maaf ya, kamarnya belum sempet Mbak beresin. Ya sudah, Mbak tinggal ke dapur dulu ya, mau masak. Iya Mbak, siap. Kamu yang betah ya sis. Kalau ada apa-apa langsung bilang aja ke mas atau mbakmu. Oh ya, kamu tuh orangnya bersih dan rajin. Soalnya mas perhatiin kamu tuh selalu rapi dan wangi. Enggak juga kok Mas, aku kayak cewek biasanya. Beberapa hari kemudian Siska pun sudah bisa bekerja di tempat Dani bekerja. Ia juga kadang-kadang membantu Winda dalam mengurus rumah. Assalamualaikum, mas pulang. Waalaikumsalam. Loh, kok Mas pulang sendirian? Siska mana toh Mas? Siska, katanya ada kerjaan lembur. Kok kamu bawa terasi sih? Mana kamu kelihatan kucel banget lagi. Kamu tuh di rumah ngapain aja sih? Ya aku tuh beresin rumah toh Mas, sama nyiapin makanan. Kok Masnya ngomongnya gitu sih? Ya ampun Win. Ya setidaknya kamu tuh mandi, dandan, terus berparfum gitu. Kalau nyambut aku itu pulang, kamu hargain aku lah sebagai suami kamu yang pulang kerja tuh capek. Mbok ya kamu itu sambut aku dengan keadaan cantik dan wangi gitu. Mas nih kenapa toh? Kan biasanya juga gini aku nyambut Mas. Udahlah, susah ngomong sama kamu tuh. Keesokan harinya saat di kantor. Mas Dani, ini ada beberapa berkas yang harus Mas tanda tangani. Tapi loh, muka Mas kok kayak frustasi gitu sih? Aku tuh heran sama Winda. Dia tuh gak bisa tuh dandan yang cantik dan wangi kayak kamu. Masa tiap hari kucel dan bawa terasi? Kalau gitu, Mas sama aku aja. Emangnya kamu mau sama aku sis? Ya mau banget lah Mas. Mas ini kan sudah ganteng dan baik lagi. Siapa coba yang gak akan jatuh cinta sama Mas? Siska dan Dani pun menjalin hubungan terlarang.
Mereka bahkan sering enak-enak di rumah saat Winda pergi. Mas, aku mau jadi satu-satunya loh buat Mas. Aku nggak rela berbagi sama Mbak Winda. Aku juga maunya gitu sayang, tapi gimana ya caranya? Winda secara hukum adalah istri aku yang sah. Aku takut nanti kalau dia malah balas dendam ke kita. Gimana kalau kita bunuh aja Mas Mbak Winda pakai racun? Nanti setelah Mbak Winda meninggal, kita bisa deh nikah. Wah, ide yang bagus tuh. Ya udah, nanti Mas belikan racun yang ampuh ya. Terus kita campurin ke minuman atau makanan Winda. Beberapa hari kemudian, ini sayang, aku udah beli racunnya. Dijamin ini bakal langsung bikin Winda meninggoy seketika. Wah, bagus banget Mas. Tapi kita harus main rapih ya. Supaya nanti nggak ada yang tahu. Nanti aku akan kasih racun ini ke jus yang biasa Mbak Winda minum setiap pagi. Ide yang bagus. Ya sudah kalau gitu, aku pura-pura ke depan ya. Setelah kamu kasih jusnya ke Winda, kita langsung berangkat ke kantor biar gak ada yang curiga sama kita. Oke, siap Mas. Siska pun sengaja membuatkan jus, kemudian menambahkan racun ke dalamnya. Mbak Winda, ini aku buatin jus khusus buat Mbak Winda. Mbak Winda biasanya minum jus kan setiap pagi? Wah, makasih ya Dek. Kamu nih tahu aja kebiasaan Mbakmu ini. Iya dong Mbak. Oh iya, aku sama Mas Dani berangkat ke kantor dulu kalau gitu. Baiklah Dek, hati-hati ya di jalan. Langsung aku minum aja apa ya jusnya. Wah, enak juga ternyata jus buatan Siska. Kok kepala sama perutku tiba-tiba sakit banget ya. Aku nggak bisa nafas. Tolong. Winda pun meninggal setelah tak lama meminum jus yang diberikan oleh Siska. Setelah Winda meninggal, Dani dan Siska pun menikah dan hidup bahagia. Akhirnya ya Mas, kita bisa nikah dan hidup bahagia bersama. Ya sayang, akhirnya aku bisa dapat istri yang cantik dan wangi. Bukan istri yang bau terasi dan kumel.